Kita kembali di segmen berikutnya di Perempuan Bicara. Saya sebelum nanya ke Mbak Tari, benar nggak anak muda sudah mulai antipati, bukan antipati sih, kurang peduli juga sama isu korupsi. Saya mau tanya dulu ke Ibu Rika. Ibu Rika, jadi sebenarnya berkelakuan baik ya katakan, itu penilaian subjektifnya siapa Bu Rika? Dan seperti apa sih? Itu kan itu subjektif atau objektif gimana tuh? Silakan. Oke. Salah satu syarat untuk narapidana, semua narapidana mendapatkan haknya itu salah satunya berkelakuan baik ya, karena memang itu yang dinilai dari kita, karena memang kita kan fokusnya di pembinaan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elsa bahwa ini kita sama-sama memahami ya, karena di kepolisian itu adalah penyidikan, kejaksaan, penuntutan, dan hakim itu pengadilan itu adalah keputusan, dan kami melaksanakan keputusan dari pengadilan. Kalaupun ada hak-hak yang lain dicabut seperti hak politik yang kayak contoh Atut, terus Zumi Zola itu kan dicabut hak politiknya. Apabila memang ada yang memang harus dicabut ya kita akan patuh di situ. Tapi setelah mereka jadi narapidana kita akan ikuti putusan dari pengadilan. Pengadilan berapa tahun setelah itu kita bina. Nah, adapun yang tadi syarat-syaratnya pada saat mereka jadi narapidana ada program-program pembinaan yang kami berikan. Ada 2, kepribadian dan kemandirian. Dan setiap narapidana itu didampingi oleh 1 wali pemasyarakatan. Kami punya sistem penilaian pembinaan narapidana. Ini merupakan wujud bagian dari keinginan kami untuk transparansi kepada masyarakat bahwa seseorang narapidana itu diberikan hak bersyarat, tentunya ada indikator-indikator yang sudah dipenuhi oleh si narapidana. Nah, dari penilaian wali pemasyarakatan inilah yang akhirnya dibuat laporan dan dimasukkan ke sidang TPP. Nah, sidang tim pengamat masyarakat, sidang TPP di lapas. Ini sekali lagi nggak gampang. Setelah itu ada assessment lagi dari Balai Pemasyarakatan. Maaf Bu Rika, saya potong sedikit. Itu yang mungkin kita perlu edukasi ya ke publik ya. Berkelakuan baik itu konkretnya tuh apa Bu? Paling tidak ya, agar kita tahu item yang harus diceklis oleh si wali dari binaan ini apa itu yang harus diceklis berkelakuan baik. Tadi sudah saya sampaikan secara umum ada pembinaan kepribadian, kemandirian. Contoh saja pembinaan kepribadian itu kaitan dengan spiritual ya, bagaimana dia melaksanakan agamanya ya. Di situ kita juga ada pembina yang bukan hanya petugas lapas, jadi bekerja sama juga dengan pihak luar. Bagaimana dia, dan ini diamati oleh wali pemasyarakatan pembinanya ya. Itu salah satu contoh. Kalau kemandirian mungkin publik juga sudah tahu beberapa hasil karya dari narapidana yang secara produk dan juga ekonomis. Tapi kan tidak hanya sampai situ saja, karena kemandirian itu kaitan juga dengan hal-hal yang terkait dengan bakat, minat, dan skill. Baik, cukup jelas Ibu Rika sebenarnya list-listnya itu. Tapi jangan sampai kita nggak mau sampai. Dan yang paling utama Mbak, selama masa pidana dia tidak melakukan pelanggaran. Itu juga hal yang sangat itu kita dinilai oleh wali pemasyarakatan. Baik, Ibu Rika sangat jelas sepertinya wali juga bekerja keras ya untuk melihat apa prestasi dari binaan untuk bisa mendapatkan program pembebasan bersyarat. Tapi jangan sampai nanti wali-wali yang sudah sangat bekerja keras ini, Ibu Rika juga terutama begitu ya, ketika tadi secara spiritual baik di dalam pemasyarakatan lalu keluar sudah tidak spiritual lagi gitu Bu, kan karena ada di dalam pakai hijab, mohon maaf keluar sudah nggak pakai hijab lagi. Ini kan bukan ranahnya pemasyarakatan lagi, tapi ini sangat subjektif. Saya apresiasi Bu atas penjelasannya, terima kasih. Nah, saya ingin tanya ke Ibu Husnul sekarang, saya mau tanya, bagaimana sebuah kelakuan baik itu dinilai begitu ya, secara politik begitu ya, bahwa oh ya sudah, memang kan haknya dia untuk keluar nih Bu, ini haknya dia nih untuk keluar, sudah menjalani tadi 2/3 masa tahanan, cukup nggak itu untuk kemudian ya sudah dia bisa lagi nanti? Ya, sebetulnya kan di lembaga pemasyarakatan kan mereka, cuma persoalannya dengan mau yudikatif maupun eksekutif maupun legislatif, kita itu kan lutras. Tadi Ibu Rita. Ya, Ibu Rika. Ibu Rika bicara tentang percayalah kepada, ya nggak bisa Bu kalau cuma di sekedar percayalah kepada kami. Jadi buatlah yang tadi sosialisasi tentang bagaimana yang namanya persyaratan, bagaimana apa saja yang dilakukan oleh para narapidana dan sebagainya seperti itu. Tapi beberapa kali kalau saya pergi baik ke Cipinang, Salemba maupun ke Sukamiskin gitu ya. Nah, itu kan kita bisa melihat bagaimana mereka taat dengan aturan-aturan yang ada di dalam dan sebagainya, itu mungkin mendapatkan kum-kum tersendiri sehingga dia
secara akumulatif bisa dikatakan berkelakuan baik kayak Oke. gitu ya dari Jadi sebetulnya. sejauh ini Dirjen Pemasyarakatan sudah melakukan pekerjaan dengan baik dong, Mbak Tari? Oh ya kalau baik ya kita harus penelitian lagi, Oke, investigasi. baik. Kita tuh Oke. low trust kepada mereka. Oke. Jadi Oke, Ibu Rika harus mau mereka yang menjelaskan kepada kita. Oke, Ibu Rika mau komen soal apa komentar dari Ibu Husnul atau saya bagaimana Bu, silakan. Atau saya tambah satu lagi. Ya. Tadi mengatakan bahwa sanksi-sanksi seperti sanksi kemudian dilarang memilih misalnya ya. Ya. Itu sebetulnya Hak bukan politik pada ya? hak politik. Menurut saya itu nggak boleh. Karena itu hak citizen, warga negara. Iya. Yaitu hak politik, political right itu Oke. sebetulnya embedded. Kalau Anda sebagai warga negara kemudian sanksi untuk memilih itu dihilangkan, maka Anda sebetulnya stateless. Membedakan antara warga negara dan tidak warga negara itu hanya untuk memilih. Itu Oke. secara politik ya, nggak boleh itu sebetulnya. Oke, ada input bagaimana Ibu Rika, silakan. Bagaimana? Ada input Ya, Bu Mbak tadi dari Belkis, menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul bahwa ini perlihatkan dong apa saja yang sudah dilakukan di dalam. Nah ini jadi akhirnya ke Mbak Belkis juga nih, boleh dong kalau juga yang dipublis itu bukan hanya yang serem-seremnya nih, yang kayak gini, yang krisis-krisis, tapi juga apa juga yang dilakukan oleh petugas kami di dalam, warga binaan kami di dalam. Banyak loh hal-hal positif yang mereka lakukan yang bukan hanya bernilai produk saja, tapi bernilai ekonomis. Dan yang paling utama adalah bagaimana mereka memaknai di dalam lapas itu adalah bagian dari pertobatan dan kembali kepada masyarakat. Iya. Kalau dihitung dari persentase residivis itu jauh sekali warga binaan yang kembali ke masyarakat akhirnya ya hidup kembali ke masyarakat dengan baik. Tadi kalau Mbak bilang kalau orang di dalam baik terus di luar ternyata tadi contoh yang pakai jilbab terus nggak pakai jilbab, itulah tugas itu bukan hanya tugas pemasyarakatan tapi tugas kita bareng-bareng Betul. untuk mengawasi mereka kembali ke masyarakat. Betul. Betul sekali sebenarnya, di garis bawahi, hanya saja kan itu tadi masuk ke dalam klausul penilaian karena ada ada nilai spiritual. Tapi saya sepakat Ibu, itu menjadi salah satu parameter. Oke, dari Mbak Tari, bagaimana Mbak Tari menjawab bahwa sudah mulai antipati nih ya dengan isu korupsi, ditambah juga dengan bagaimana kok sekarang sudah menjalani masa tahanan, keluar 2/3 ya, berkelakuan baik, tapi kok tetap kaya ya, nggak ada perampasan aset dan lain-lain, gimana? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita ngelihat aturan atau di undang-undang kita memang salah satu komponen atau hal yang kurang itu kan ngomonginnya perampasan aset. Padahal kita udah ratifikasi ANKEK. Bahwa salah satu poin di ANKEK itu adalah bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan perampasan aset. Nah, kenapa jadi penting? Karena gini, ketika ada korupsi terjadi gitu ya, orangnya kemudian ditangkap, dia bayar uang pengganti, bayar uang denda gitu ya. Tapi kalau kita bandingin antara uang pengganti dan uang denda misalnya, kerugian negara di 2021 tuh kalau kita lihat rata-rata, dari vonis gitu ya, vonis panjang 2021 itu sampai 62 triliun. Tapi uang yang balik itu hanya sekitar 1,4 triliun. Jadi kalau dibandingin itu jauh banget gitu kan. Nah, Sorry, ini kedua ya, dari mulai Kejagung dari dan juga ya itu seluruhnya. Seluruh ya, Jadi, Kejagung dan kepolisian, KPK ya? termasuk KPK gitu ya. Nah, undang-undang perampasan aset ini bisa membalikkan gitu ya kewajiban gitu ya. Salah satunya kewajiban pembuktian bahwa kalau emang dia bisa kaya, silakan tunjukkan uang-uangnya, hasil-hasil kekayaan itu dari harta yang sah, yang sesuai, yang legal. Gitu ya. Kalau seandainya mereka tidak bisa menunjukkan itu, gitu maka kemudian ya bisa disita gitu. Oke, itu harapannya seperti itu ya? Iya, dan kalau seandainya kita juga lihat trennya gini, misalnya ada koruptor gitu ya, masuk penjara gitu, lembaga pemasyarakatan, ya dia bisa dengan gampangnya nyuap lagi untuk keluar. Kita bisa lihat beberapa kasus gitu, udah masuk penjara dia bisa nonton tenis dan lain-lain. Karena apa? Karena masih punya uang. Dan mungkin uang yang dia kasih buat bayar itu gitu kan, itu adalah uang-uang hasil korupsi gitu kan yang dia dapat juga gitu. Jadi itu yang kemudian apakah mungkin ini salah satu alasan anak muda jadi nggak peduli isu korupsi? Enggak juga sih, karena sebenarnya kalau ngelihat trennya banyak juga kok kelompok-kelompok anak muda yang kemudian peduli sama korupsi gitu ya. Kalau kita lihat beberapa musik-musik mungkin nggak yang ada di label tapi di indie itu sebenarnya menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Mungkin nggak langsung ngomong ayo kita lawan korupsi gitu ya, tapi di nadanya dan lain-lainnya itu yang ngajak kita bahwa lebih kritis gitu ya. Bagaimana kita juga mesti ikut nih melihat negara tuh ngapain sih gitu. Atau bahkan kelompok-kelompok lain ada beberapa yang mereka mendongeng, tapi dongengnya juga ada nilai-nilai anti korupsinya gitu. Atau bahkan film gitu ya, ada juga beberapa teman-teman muda tuh ya buat film singkat gitu. Jadi kalau melihat di media sosial sebenarnya salah satu isu yang kemudian
beberapa kali viral juga itu ya ngomonginnya korupsi. Misalnya kita ingat DPR mau ngadain gorden buat rumahnya, kemudian viral di media sosial ya itu juga salah satu bentuk ya bagaimana kemudian ya mungkin nggak hanya anak muda gitu ya, tapi orang masih melihat bahwa oh iya ini ada yang nggak bener nih gitu ya, kemudian banyak dibicarakan. Terima kasih Mbak Tarik. Mbak Devi, apa itu salah satu alasan ya misalnya ya sudah divonis tapi vonisnya nggak banyak, terus didenda, dendanya nggak sesuai korupsinya, jauh jomplang nih. Salah satu alasan nggak publik juga ya udahlah gitu. Ya, memang menarik kan bagaimana kemudian sempat muncul isu soal memiskinkan, paling gampangnya gitu kan. Bahasanya memiskinkan ya. Itu kan paling gampang tuh karena ada persepsi publik gitu ya bahwa mungkin kalau memang dibuat miskin jadinya orang nggak mau korupsi nih. Karena kalau misalnya penjara orang nggak takut gitu karena bisa bebas, apalagi misalnya tadi yang berbahaya dari pesan simbolik kejadian ini adalah membuat orang oh nggak apa-apa ya korupsi ya, nggak seserem kalau bunuh atau memperkosa atau kemudian begal dan sebagainya. Kok kayak lebih panjang itu ya, lebih lama. Ini yang berbahaya. Karena ini kan masuk dalam subconscious, alam bawah sadarnya semua orang. Makanya tadi saya bilang, oke, betul sekali ada anak-anak muda yang peduli. Tapi dibandingkan lautan percakapan dan sebagainya itu masih belum sebanding. Jadi kalau saya secara sosial yang berbahaya adalah itu gitu. Artinya terus-menerus ditanamkan satu orang belum mengerti item-item yang disebut korupsi itu apa, itu saja masih butuh waktu, ditambah ada sinyal-sinyal, oh ya udahlah berarti emang korupsi itu nggak apa-apa. Nah itu yang berbahaya dalam hal ini. Jadi poin memiskinkan penting ya Mbak Devi sebenarnya? Poin memiskinkan itu penting karena artinya itu sekarang apalagi di era teknologi sekarang, manusia-manusia itu semua rata-rata terobsesi untuk memiliki gaya hidup tertentu. Ini berbahaya gitu ya. Kalau kemudian dampaknya adalah ketika dia tidak mampu memiliki gaya hidup tersebut tapi dengan cara kerja keras ya nggak apa-apa. Tapi kalau kerja kerasnya dengan tanda kutip mencuri yang bukan haknya, itu yang jadi masalah. Jadi justru makanya saya senang tuh kalau misalnya Pak Jokowi misalnya menunjukkan gaya hidup tidak bergaya hidup mewah. Sederhana. Itu penting. Itu penting. Itu menjadi salah satu pendidikan jangka panjang yang kemudian karena ada penelitian-penelitian lain yang menunjukkan bahwa pelaku korupsi itu salah satunya karena ingin mengikuti gaya hidup itu. Nah, ini yang secara sosial perlu sama-sama kita bantulah masyarakat untuk bisa memahami hal tersebut. Ada poin kesepakatan juga, bukan kesepakatan ya, tapi nanti kita setuju sepakat bahwa poin memiskinkan itu penting, yang nggak masuk prolegnas ya. Sudah 5 tahun begitu ya, salah satunya karena ICW. Datanya kalau nggak salah memang yang pelaku korupsi tertinggi, mohon dikoreksi, ICW kalau nggak salah memang dari DPR kalau nggak salah datanya ya, ada beberapa data artinya pelaku-pelaku politik termasuk DPR. Mungkin itu kali salah satunya kenapa itu tidak masuk jadi prioritas. Mungkin ini dugaan yang perlu dibuktikan. Gak apa-apa, dugaan itu masih sah Mbak Devi. Kita akan sambung lagi sesaat lagi, tetap di Perempuan Bicara.